kalau sebelumnya kan kalau sekarang kan lagi dapat rolling di wartawan nih. Nah, pas awal itu kan saya dapatnya konten kreator. Kebetulan bareng Mayang juga. Seru, kita bisa jalan-jalan, terus habis itu nanti kayak dibuat vlog, terus habis itu dibuat konten Instagram, seru sih. Terus habis itu di wartawan juga kita bisa berkesempatan lah ketemu sama orang-orang yang orang-orang ternama gitu. Nah, itu kita di Polres ketemu sama siapa, terus misal ke acara liputan lain sama siapa gitu sih. Setelah magang di sini kerasa kayak ternyata Magelang tuh sekreatif itu gitu. Banyak banget festival-festival yang masyarakatnya tuh unik-unik kayak gitu. Jadi budayanya keangkat, kreativitasnya juga keangkat, jadi keren banget. Belum pernah sebelumnya ya? Belum pernah, di Jakarta aja belum pernah ngeliat. Sebenarnya kan tadinya kan Suara Merdeka itu kan lebih ke bidang media ya. Itu sebenarnya banyak istilahnya kayak magangnya jurnalis gitu. Tapi kebetulan kan aku ambilnya PR, Pak. Nah, cuman di satu sisi aku juga pengen nggak cuman PR aja yang aku dapetin di kampus. Nah, terus dari mana kira-kira aku bisa dapat pengalaman jurnalis ini? Ya akhirnya aku magangnya ke Suara Merdeka aja. Jadi sekaligus kuliah nggak cuma dapat PR aja tapi juga dapat pengalaman jurnalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di program Bincang Santai Suara Merdeka alias bisa ya di channel kesayangan Anda, Kedu TV Official. Kali ini saya kedatangan dua cewek cantik lagi ya. Kalau sebelumnya tadi juga dua cewek cantik, nah sekarang ada lagi ini. Siapa mereka? Nah langsung aja berkenalan. Ini yang pojok sana ini dengan Mbak Mayang. Halo semuanya. Yang tengah ini Mbak Yasmin. Nah, mereka berdua ini adalah mahasiswi dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Tidar atau Untidar yang ada di Magelang. Mereka berdua adalah mahasiswi yang sedang magang di kantor Suara Merdeka wilayah Kedu Yogyakarta, khususnya di kantor Magelang ya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan berbincang dengan dua ini ya, Mbak Mayang dengan Mbak Yasmin terkait dengan kegiatan magang yang ada di Suara Merdeka ya. Kenalan dulu ya. Kenalan dari apanya nih Pak? Latar belakang. Mbak Mayang ini dari mana Mbak Mayang? Kalau aku tuh dari Jakarta. Jakarta, aduh, lu gue. Mungkin ada yang tahu Tanjung Priuk mungkin. Tanjung Priuk. Dari situ, Pak. Jakarta paling utara ya. Paling utara. Purtune Mbah Priuk. Ya, Tanjung Priuk terkenal sekali ya dengan Mbah Priuknya. Ya, sejarahnya ya, teman-teman cari sendiri lah ya. Oke, Mbak Mayang terdampar di Magelang ya. Benar, terdampar sekali nih Pak. Terus Mbak Yasmin dari mana Mbak Yasmin? Halo semuanya, perkenalkan aku Yasmin Ferdanur Anissa. Kalau aku berasal dari kota Semarang, Pak. Kota Semarang ya, kota lumpia, kota atlas ya kan, terdampar juga di Magelang ya. Ya benar ya, dari jurusan Ilkom ya. Betul. Angkatan tahun berapa? Kita 2022. 2022. Oh, Mas pasti COVID ya? Udah lewat reda sih Pak. Udah agak reda ya. Oke, sekarang sudah semester 5 dan memang magangnya di semester 5 ya. Iya, kebetulan karena pembukaannya di semester 5 jadi kita ikut semester 5. Dan ini magang apa istilahnya? MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, betul ya. Iya, tapi magang selama kita 4 semester. 1 semester. Oke, 4 bulan atau 5 bulan ya, efektif. Dan itu menjadi konversi ya. Iya, konversi. Tidak ada kuliah lainnya ya. Betul. Alhamdulillah. Enak ya, nggak pusing ya. Alhamdulillah semester ini kita nggak pusing-pusing. Iya. Ya itu program dari kementerian ya. Saya lupa itu dari tahun berapa ya MBKM, tapi di Suara Merdeka ini mungkin sudah 2 atau 3 kali menerima magang MBKM yang durasinya panjang ya, bisa sampai 4 bulan. Kalau biasanya kan ada magang reguler ya, yang itu hanya 2 bulan, istilahnya kayak KKN PPL gitu loh. Nah sekarang ada lagi namanya magang. Nah Mbak Yasmin, Mbak Mayang ini
kenapa memilih Suara Merdeka ini untuk menjadi tempat magangnya ini? Mungkin Yasmin dulu. Ya, boleh. Kalau aku sendiri kebetulan sebenarnya kan tadinya kan Suara Merdeka itu kan lebih ke bidang media ya. Karena tuh sebenarnya banyak istilahnya kayak magangnya jurnalis gitu. Tapi kebetulan kan aku ambilnya PR, Pak. Nah, cuman di satu sisi aku juga pengen nggak cuman PR aja yang aku dapetin di kampus. Nah, terus dari mana kira-kira aku bisa dapat pengalaman jurnalis ini? Ya akhirnya aku magangnya ke Suara Merdeka aja. Jadi sekaligus kuliah nggak cuma dapat PR aja tapi juga dapat pengalaman jurnalis. Terus juga kenapa milih Suara Merdeka? Karena ya kan kita beberapa kali kan juga dengar dari kayak misal kalau kita magang di instansi sini kadang tuh ada magang yang nganggur aja. Iya. Riset dulu ke kantin sebelumnya kayak kalau di Suara Merdeka ini gimana, dan kebetulan kan di tahun lalu itu kan ada Kak Kipen ya, Kak Irfan itu. Beliaunya itu bercerita ke saya kalau semisal di Suara Merdeka tuh nanti suruh bikin ini. Jadi kayak full pengalaman, jadi nggak kosong gitu. Kita punya portofolio juga. Kalau dari aku seperti itu sih. Siap. Kalau dari Mbak Mayang? Kalau dari aku sendiri, karena kalau Yasmin tadi public relation, kalau aku itu sebenarnya emang latar belakangnya jurnalistik ngambilnya. Nah, setelah ngambil kelas jurnalistik itu, kebetulan di semester lalu itu kan sempat ada mata kuliah news writing itu. Hampir sama kayak kita nulis artikel buat berita gitu kan ya Pak. Terus ngeliat Suara Merdeka kok kayaknya seru juga, terus juga dekat kos juga dari sini, jadi kan nggak perlu ngekos lagi. Udah gitu aku ngeliat Suara Merdeka tuh aktif banget, nggak cuman dari artikel beritanya, korannya, tapi juga sampai sosmednya gitu. Makanya tertarik buat di sini gitu. Luar biasa ya teman-teman ya, itu jujur loh ya. Ya, betul sekali ini teman-teman semuanya. Di Suara Merdeka ini mungkin kenalnya ya di masyarakat yang zaman dulu itu koran banget ya. Ini koran banget Suara Merdeka itu, dan memang masih sampai sekarang ya. Masih sampai sekarang kita masih menjadi yang terbesar di Jawa Tengah untuk koran ya, produksi koran, dan ini memang konvensional. Ini menjadi mungkin sekarang barang antik kali ya. Teman yang belakang ini nih ada nih. Ini kita dari tahun 73 ini. Yang selalu tampil di setiap podcast kita ya, di studio kita adalah yang ini. Ini tahun 1973. Mama saya juga lahir Pak 73. Iya. Betul. Dan usia kita 74 tahun ya, tahun ini kita lahir tahun 1950, dan ini koleksi kita yang paling tua yang kita punya tahun 1973. Ada juga yang tahun 1980. Nah, dan koran kita memang masih sampai sekarang. Tetapi di era digital sekarang kita bertransformasi ya, tidak melulu pada cetak manual gitu ya, tapi juga pada digital. Itu adanya website tentu. Bahkan ini website ini sejarahnya kita itu yang pertama loh, media yang punya website. Itu Indonesia. Indonesia. Itu tahun 95 kalau nggak salah. Wah, keren banget ya. Tua. Jadi sebelum adanya Detik ya, kalau di nasional gitu ya, belum ada, mungkin kompas.com juga belum ada ya. Itu kita sudah punya. Dan namanya suaramerdeka.com. Dari dulu namanya suaramerdeka.com. Tapi karena mungkin teknologi waktu itu belum begitu maju ya, masih apa adanya. Jadi tayangan kita pertama itu foto. Jadi foto koran ya, teman-teman, foto koran ini kita foto atau mungkin scan ya, ditampilin di situ. Tampilin di web itu. Dia tuh setiap hari tayang. Jadi belum format sekarang ya, apa ya, bukan foto lah ya, bisa ditulis, bisa diedit ya. Waktu itu scan, tampil situ. Itu kurang lebih tahun 95. Bisa dibayangin tahun berapa ini. Dan barusan ulang tahun kemarin kita, suaramerdeka.com minggu yang lalu ya. Itu, nah itu sejarahnya. Digital kita sudah lama sebenarnya, tapi karena mungkin kita berbasisnya di regional ya, jadi mungkin perkembangannya tidak secepat yang nasional. Akhirnya tersaliblah dengan nama-nama besar tadi itu kan. Tapi sekarang kita nututin nih, nah masih mengikuti perkembangan website kita, dan website kita di regional ini ya bisalah berjajar dengan koran-koran besar yang lain ya.
ya Kompas, Detik, Kumparan, Jawa Pos itu ya, kita beredar di sana ini kan. Itu digital kita. Ada juga media sosial kita ya. Sekarang ini generasi Z nih ya, milenial, generasi X ya, apa ya generasi Y lah, pokoknya generasi Z lah ya sekarang ya. Generasi Alpha ya, banyak banget istilahnya. Itu kita ada media sosial kita. Salah satunya Instagram ya, TikTok, Facebook, X ya. Dulu kita waktu bikin namanya Twitter ya, sekarang jadi X, dan juga YouTube. Nah, seperti program ini nih. Nah, program Bisa ini sudah ada dari tahun 2020. Nah, dan itu mengawali loh teman-teman. Program podcast kita ini mengawali ya apa ya, seluruh Jawa Tengah kita Suara Merdeka yang punya program podcast pertama adalah di Kedung. Di sini ya, studionya masih sederhana sekali waktu itu ya, masih polosan ya, sekarang sudah lumayan lah itu kan. Nah, tamunya juga bermacam-macam, beragam sekali itu kan. Nah, makanya ini cocok sekali nih Mbak Yasmin, Mbak Mayang bisa magang di sini ya. Tidak hanya nulis di koran saja ya, tapi juga bisa di website, bisa juga menjadi pengisi atau konten kreator di media sosial gitu. Nah, ini saya ingin tahu nih Mbak Yasmin, Mbak Mayang, sudah dari bulan Agustus ya. Berarti kira-kira sudah 1 bulan lebih ya. Nah, ini 1 bulan setengah ya. Itu apa yang dirasakan ini? Jujur Li ya. Jujur Li, fun banget. Fun ya, oke. Soalnya kayak kan lumayan banyak tapi santai gitu. Oke. Kerjanya banyak ya? Santai, banyaknya enggak yang bikin stres gitu, Pak. Oh gitu. Bikin stres. Iya. Jadi kayak kalau sebelumnya kan kalau sekarang kan lagi dapat rolling di wartawan nih. Nah, pas awal itu kan saya dapatnya konten kreator. Iya. Kebetulan bareng Mayang juga. Iya. Seru, kita bisa jalan-jalan, terus habis itu nanti kayak dibuat vlog, terus habis itu dibuat konten Instagram, seru sih. Terus habis itu di wartawan juga kita bisa berkesempatan lah ketemu sama orang-orang yang orang-orang ternama gitu. Nah, itu kita di Polres ketemu sama siapa, terus misal ke acara liputan lain sama siapa gitu sih. Betul sih, aku juga ngerasain banget kayak Yasmin Mbak, kayak pas apalagi yang pas awal itu kan di sosmed gitu, itu tuh kerjanya kayak kerasa main aja gitu. Terus kayak kita video, kita konten, terus nanti di kantor atau di kos ya udah tinggal ngedit segala macam, habis itu udah gitu. Kalau misalnya di wartawan ini juga seru sih, maksudnya kebetulan sesuai passion juga kan, kayak nulis artikel kayak gitu-gitu, jadi bisa numpahin segala hal yang ada di otak gitu buat nulis artikel, dan itu seru banget. Seru ya. Itu emang betul ya teman-teman. Jadi di Suara Merdeka karena tadi bidangnya banyak ya, ada koran, ada website, ada digital, maka di rolling ya. Dari awal dibagi nih, silahkan menempati mana, nanti giliran biar semuanya dapat gitu kan. Nah, bahkan ada juga yang sampai ke bidang bisnis atau sales ya, jualan ya. Kita juga bisnis ya, jualan iklan, jualan halaman ya, jualan yang lain gitu ya, termasuk di media sosial, kita jualan tiket juga. Itu ya, itu bisa merasakan semua ya kan, gitu. Bahkan mungkin kalau di anak konten kreator kemarin bisa ditanyain 1 bulan ngapain aja, kita cuma makan. Setiap hari mungkin kita makan sesuatu yang berbeda-beda. Gak ada stres-stres nih malah nambah. bisa nambah BB ya. Iya. Ya mungkin ini juga gambaran ya teman-teman generasi Z sekarang pengennya kerjanya seperti itu ya. Enak gitu ya, biar nggak stres. Tapi setiap hari pasti ada kerjaan ya. Iya pasti ada. Nggak ada yang nganggur ya. Alhamdulillah nggak ada di sini. Jadi maksudnya kayak CV bisa keisi keisi gitu, Mbak, di sini. Iya, nggak kosong ya. Dan memang saya tekankan nggak boleh libur, nggak boleh kosong. Ya karena ini kesempatan mahal ya, kesempatan yang sangat penting. Magang selama 4 bulan atau 5 bulan itu ya manfaatkan betul ya kan, betul ya. Dan teman-teman juga bisa mengolah diri sendiri, memanfaatkan ini seperti apa itu ya.
Nah, punya pengalaman unik gak nih? Punya hal-hal yang ditemui di lapangan yang mungkin belum pernah terbayangkan sebelumnya, atau bahkan hal-hal yang paling sedih misalnya? Waduh, mungkin kalau pas lagi liputan di luar aja sih Pak, kadang karena aku kan bukan orang Magelang asli gitu kan, jadi kadang buat nemuin tempatnya itu harus keliling-keliling dulu beberapa kali biar bisa nemuin pas di situ. Itu aja sih Pak, palingan ya tempat ya, menemukan tempatnya itu ya. Kalau Yasmin? Kayaknya sama juga sih Pak. Iya, sama ini sih pengalaman uniknya sih ngerasa kan awalnya kita belum pernah ke kayak festival gunung, terus festival yang kemarin Ethno Carnival itu juga kita kira tuh di sini tuh nggak ada kayak gitu, ternyata ada. Kan kayak apa sih yang kan taunya yang boneka apa sih itu yang kadal itu? Kita cuma pernah melihat itu di TikTok ya. Di luar negeri ternyata di Magelang juga ada. Ya, betul. Iya, setelah magang di sini kerasa kayak ternyata Magelang tuh sekreatif itu gitu. Banyak banget festival-festival yang masyarakatnya tuh unik-unik kayak gitu. Jadi budayanya keangkat, kreativitasnya juga keangkat. Jadi keren banget. Ya, belum pernah sebelumnya ya. Belum pernah di Jakarta aja belum pernah melihat. Ya, Magelang menyimpan banyak hal-hal kreatif ya. Orang-orangnya kreatif sekali. Kebetulan sekali menemui momentum yang kaitan erat dengan budaya ya. Ethno Carnival ya. Yang kemarin ada pawai, berbagai macam kostum ya. Berbagai macam kostum, bahkan kadal, yang sains juga ada ya, scientific itu apa, yang pakai transformer gitu ya, ya kan, pakai laser segala macam ya kan. Kemudian ada yang kadal ya, kadal apa komodo itu? Kayak bunglon. Ya, mirip itu. gitu ya. Benar, kalau di luar negeri ada tuh yang festival boneka ya, atau popet gitu ya. Di sini ada yang Magelang. Dan yang paling momentum yang unik sekali tentunya Festival Lima Gunung ya. Itu keren banget Pak. Festival tahunan yang menjadi ciri khasnya Magelang. Dan itu adanya di pegunungan ya. Memang namanya Lima Gunung. Magelang ada 5 ya. Sumbing, Sindoro enggak ya, Sumbing, terus kemudian Merapi, Merbabu, terus mana lagi, Andong, dan Gunung Tidar. Kalau deretan pegunungnya Menoreh ya, tapi 5 gunung ini tadi ya, Sumbing, Merapi, Merbabu, Andong, dan Gunung Tidar. Ya kan, jadi Magelang dan Kota Magelang itu memang betul-betul festival yang kesenian ya, yang itu pentasnya adalah orang-orang desa, ya, orang-orang kreatif yang dari pedesaan, dan itu sudah mendunia itu bahkan, bukan lagi mengindonesia tapi mendunia, karena banyak juga bule ya kemarin ya. Bule datang gitu kan. Kalau di Jakarta pernah juga tampil di istana ya, perwakilan dari komunitas 5 gunung ini tampil di istana juga pernah. Membawakan tarian mereka lah, itu heboh itu. Jadi ini beruntung sekali nih. Makanya ini beruntung sekali bisa menyaksikan itu. Mungkin nanti ada momentum-momentum yang lain yang akan ditemui juga itu ya. Amin. Luar biasa ini teman-teman. Ini baru 2 loh ya, dari total 7 ya. 7 Pak. Ada 7 orang mahasiswa Ilkom Untidar yang magang di Suara Merdeka. Ini baru 2 ini. Besok ada lagi ya, dengan yang lain. Nah, ini giliran Mbak Mayang sama Mbak Yasmin dulu ya. Oke, itu dulu Mbak Mayang, karena ini hari Jumat. Kita terbentuk Jumatan. Kita sebentar aja, enggak masalah. Nanti kita ketemu lagi dengan teman-teman yang lain. Terima kasih Mbak Mayang, Mbak Yasmin.